Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Febri Vlogger. Di video kali ini saya baru saja beli produk dari brand Olight. Ini saya beli smartwatch teman-teman, dan baru datang untuk paketnya. Pengirimannya sudah lumayan cepat, sekitar 3 hari sudah sampai di kota saya. Smartwatch dari Olight. Terakhir saya beli itu sekitar 2-3 tahun yang lalu. Ini sudah ada versi terbaru juga yang harganya benar-benar sangat murah. Cuma di 150 ribuan aja. Ini smartwatch Olight Meta S1 Lite yang versi Lite-nya ya. Jadi versi yang lebih murahnya. Ada yang lebih mahal yang versi S1 Meta S1. Itu bedanya mungkin sekitar 30 ribuan. Ini sudah saya coba untuk pairing untuk smartwatch-nya. Jadi buat teman-teman yang baru beli smartwatch-nya, harus kalian pairing dulu, hubungkan ke smartphone kalian dengan menggunakan aplikasi Zofit. Nanti dari aplikasi itu teman-teman bisa menggunakan seluruh fitur-fiturnya. Nah, di sini kita dapat kartu garansi sama buku manual book untuk menggunakan atau mengoperasikan smartwatch-nya. Garansinya berlaku sekitar 12 bulan saja, sudah cukup lama ya. Cuma untuk cara klaimnya saya belum pernah coba, teman-teman. Juga masih bingung untuk cara klaimnya gimana untuk garansinya. Nah, di sini untuk variannya cuma ada satu varian warna saja, warna hitam. Jadi sekiranya teman-teman tuh mau beli warna lainnya itu nggak ada ya, cuma satu warna saja. Nah, ini kita coba untuk geser-geser, ada beberapa fitur-fitur kesehatannya sih di tampilan menunya. Ini kalau kurang banyak bisa ditambahkan untuk fitur sleep monitoringnya. Kita geser-geser lagi, ini masuk ke menu pintas. Biar lebih gampang kalau kita ingin mengakses fitur-fiturnya. Ini masuk ke fitur terima notifikasi. Kalau kita geser ke bawah, geser ke atas, kita masuk ke menu pintas juga. Cukup bagus sih. Ini tampilan UI-nya dia agak sedikit berbeda ya dengan model-model smartwatch lain. Ini tampilan dari menu shortcut-nya. Bisa di kostum juga. Kita coba masuk ke bagian fitur-fiturnya. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Ada beberapa pilihan tema yang terdapat di smartwatch ini, ada 10 tema. Jadi teman-teman bisa gonta-ganti temanya. Kalau sekiranya bosan dengan tema yang itu, bisa diganti dengan tema yang lain. Kalau pertama kali baru beli, tampilannya bakal seperti ini. Jadi lebih baik kalian ganti ya, karena saya yakin pasti bakal bingung teman-teman. Termasuk saya sendiri waktu pertama beli tuh bingung, karena masih belum hafal dengan atau belum terbiasa dengan itu teman-teman, tampilan dari fitur-fiturnya. Jadi kalau mengakses fitur ini, fitur itu tuh bakal bingung. Jadi diganti saja untuk tampilan dari temanya. Untuk mode olahraga sudah cukup lengkap ya. Ini ada beberapa pilihan mode olahraga yang tersedia. Cuma nggak disebutkan ini ada berapa banyak untuk mode olahraganya. Ini penamaan dari olahraganya agak sedikit unik ya. Bisa kita lihat sendiri nih, agak sedikit unik. Kita geser-geser lagi nih. Mungkin kita akan temukan nama-nama lain yang cukup unik untuk penamaan dari fitur olahraganya. Nah, benar saja ini ada. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi ya. Apa mungkin memang ada olahraga dengan penamaan seperti itu, teman-teman? Saya juga kurang tahu ya. Ya udahlah ya, ini untuk fitur olahraganya memang sudah cukup lengkap. Bisa digunakan juga buat teman-teman yang suka berolahraga. Untuk tampilannya cukup simple nih, ada durasi dari waktu olahraga yang sudah kita lakukan, terus juga ada jaraknya, sudah berapa jauh kita itu berolahraga, nanti bakal ke-record juga ya di bagian fitur mode olahraganya. Ada fitur kalori sama fitur heart rate monitoring yang tetap aktif saat kita gunakan smartwatch-nya untuk berolahraga. Ini sih sangat berguna ya, karena bisa membantu kita untuk menghindari latihan yang terlalu berlebihan saat berolahraga. Ini juga sudah ada fitur terima notifikasi. Jadi kalau ada notifikasi yang masuk di handphone kalian nanti bakal diterima juga di layar smartwatch-nya. Ini sih bagus ya, bisa kalian gunakan juga. Untuk fitur kesehatannya sudah cukup lengkap. Ada fitur heart rate monitoring, fitur sleep monitoring, ada fitur untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah. Ini untuk fitur terima notifnya, seperti ini tampilannya.
Ada fitur Bluetooth call juga teman-teman, bisa langsung telepon dan juga menerima telepon langsung dari smartwatch-nya. Ini ada lubang speaker sama mikrofon. Cuma untuk fitur ini saya jarang banget untuk menggunakannya, bahkan nggak pernah ya, nggak pernah saya pakai. Ini juga ada fitur pendukung seperti fitur alarm, fitur kalkulator, fitur stopwatch. Selain itu ini juga ada permainannya teman-teman, permainan mobil-mobilan, cukup unik. Kalau gabut bisa kalian mainkan untuk gamenya. Ada fitur kalender juga. Ini ada fitur lainnya juga sih, seperti fitur terima notif Twitter, fitur terima notif Facebook, nanti bakal masuk dan diterima juga di layar smartwatch-nya. Cuma ini saya kan nggak main Twitter, tapi lumayan lah ya, sudah disediakan juga. Nah ini untuk pilihan temanya nih, unik-unik dan nggak bikin bosan juga. Untuk watchface-nya ada beberapa pilihan watchface yang tersedia. Watchface bawaan juga dari smartwatch-nya, yang dimana untuk watchface itu nggak bisa kita gonta-ganti dengan menggunakan tampilan yang lain. Kita cuma disediakan 2 ruang saja, satu ruang untuk mengganti tampilan watchface-nya, terus ruang satunya itu untuk mengkostum tampilan watchface-nya dengan menggunakan tampilan yang kalian suka. Untuk watchface yang tersedia ini beneran bagus banget teman-teman, pilihannya tuh banyak ya, nggak membosankan juga. Terus juga kita bisa menggunakan tampilan watchface yang bergerak, seperti ini contohnya, bisa bergerak-gerak, ada animasinya, yang dimana untuk harga 150 ribuan itu masih jarang banget. Jadi ini menjadi kelebihan juga dari smartwatch OLED Meta S1 Lite-nya. Beneran ini cakep banget untuk pilihan watchface-nya. Bahkan untuk smartwatch di harga 200 ribuan, 300 ribuan itu masih kalah cakep teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan tampilan watchface di smartwatch ini, beneran ini bagus banget. Jarang-jarang ada smartwatch di harga 150 ribuan yang bisa menggunakan tampilan watchface bergerak. Jadi kita nggak akan bosan dengan tampilan watchface yang itu-itu saja, karena ini bahkan untuk watchface-nya bisa bergerak. Cuma mungkin kekurangannya ya, ada di bagian layarnya yang masih menggunakan layar TFT. Sesuaikan lagi dengan harganya. Ini kalau menggunakan layar AMOLED sih beneran saya bakal betah untuk menggunakan smartwatch-nya. Apalagi jika punya daya tahan baterai yang lebih awet lagi, pasti bakal betah teman-teman. Karena tampilan dari watchface-nya aja ini nggak membosankan. Untuk bagian strap ini juga sudah unik sih. Dia memiliki ukiran dan juga karakter sendiri. Jadi nggak pas tampilannya itu polosan teman-teman. Ini juga sudah quick release, bisa dilepas pasang, bisa digonta-ganti dengan menggunakan strap lainnya. Kalau kalian pesan dengan strap orinya. Ini tampilannya nggak kelihatan kaku ya. Terus juga elastis untuk strapnya. Dia dipakai pun nggak kerasa gatal. Cukup bagus lah di harga 150 ribuan untuk strapnya ini. Untuk bagian bodinya ini masih terbuat dari polikarbonat. Plastik gitu, plastik keras. Jadi nggak terbuat dari bahan metal teman-teman. Untuk bagian strapnya masih terbuat dari silikon karet. Ini untuk bagian fitur-fiturnya juga sudah cukup bagus. Ada fitur brightness-nya. Untuk bagian kecerahan layarnya masih manual, jadi harus kita atur saat ada di luar ruangan untuk bagian kecerahan layarnya. Untuk lama waktu layar menyalanya ini ya, yang ini teman-teman. Jadi kalau bingung untuk nyari lama waktu layar menyala, ada di bagian yang nomor atas itu ya. Ada fitur rest to wake juga yang bisa teman-teman gunakan. Untuk fitur rest to wake sih ini sudah cukup umum ya. Jadi pasti ada di model-model smartwatch lainnya. Entah itu di harga 150 ribuan, di harga 200 ribuan, sampai 1 jutaan pasti sudah tersedia fitur rest to wake. Nah, fitur rest to wake itu tinggal digerakkan aja ke arah wajah kalian, nanti otomatis layar smartwatch-nya akan menyala. Jadi nggak perlu lagi untuk menyentuh atau menekan di bagian tombol sampingnya. Kalau untuk fitur tap to wake sama fitur cover to sleep masih belum tersedia. Fitur AOD ada, fitur AOD-nya cukup unik sih. Nah ini untuk fitur AOD-nya diaktifkan saja jam layar, terus pilih untuk durasi tampilannya mau dinyalakan selama berapa menit, 5 menit, 10 menit, bisa sampai 60 menit. Cukup lama juga. Cuma kalau kalian menggunakan fitur AOD-nya, itu bakal lebih cepat untuk menguras daya baterai di smartwatch-nya teman-teman. Untuk baterainya memang nggak terlalu awet, jadi baterainya itu biasa aja ya. Memiliki kapasitas di 230 mAh. Untuk pemakaian normal mampu bertahan kurang lebih sekitar 5 harian. Dalam mode standby bisa bertahan sampai 20 hari.
Ini ya tampilan dari fitur AOD-nya saat diaktifkan. Uniknya sih untuk fitur AOD ini dia bisa menyesuaikan teman-teman. Kalau kita lagi pakai tampilan Wordfish digital, dia akan menggunakan atau menyala tampilan AOD yang digital. Begitupun kalau kita menggunakan tampilan analog, dia akan menggunakan tampilan fitur AOD yang analog. Contohnya seperti ini nih. Kita kan lagi pakai tampilan digital, nah otomatis nanti fitur AOD-nya akan menyesuaikan. Cuma jujur ya, paling kelihatan itu kekurangannya di bagian baterainya teman-teman. Ini beneran waktu aku pakai fitur AOD-nya untuk baterainya itu dia lebih cepat banget untuk berkurang. Benar-benar menguras daya baterainya sih. Untuk pengisiannya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1 jam. Oh iya, ini sudah memiliki fitur water resistant IP68, jadi sudah tahan air. Cuma ini nggak disebutkan bisa dibawa sampai kedalaman berapa meter ke dalam air atau direndam berapa lama, itu nggak disebutkan ya. Atau mungkin ini hanya tahan terhadap percikan air atau mungkin aktivitas air yang nggak terlalu berat ya, seperti digunakan untuk cuci tangan atau mungkin mengambil wudhu atau kalian pakai untuk mandi, mungkin masih aman-aman saja. Tapi kalau untuk di bawah renang saya belum tahu juga sih, belum pernah coba. Ini saya coba untuk rendam saja ke dalam air, masih aman-aman saja. Untuk smartwatchnya nggak ada kerusakan mesin. Waktu coba sih agak sedikit khawatir ya, karena takutnya nanti bakal masuk ke bagian lubang speaker sama mikrofonnya teman-teman. Tapi karena saya juga penasaran, jadi ya dicoba aja lah. Ternyata ini masih menyala kok, masih aman-aman saja. Untuk UI-nya sudah cukup bagus. Saya coba untuk geser-geser ke bagian fitur-fiturnya, lancar-lancar aja. Cuma bukan yang paling cepat, bukan yang pas cepat-cepat banget ya. Sudah cukup bagus kok. Jadi gak ada yang namanya ngebug, nge-lag di bagian sistem UI-nya. Masih aman-aman saja. Mungkin ya sekian dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman semua jangan lupa ya minta tolong bantu subscribe, bantu like juga dan ramaikan di kolom komentar. Share video ini ke sosial media kalian. Terima kasih.